akan buat keyakinan kelas, kita akan mufakatkan aturan-aturan yang nanti kita tegakkan di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita harus dibuatkan aturan sehingga semua warga di dalam kelas ini, baik kamu sebagai siswa maupun saya sebagai guru, kita harus menaati aturan yang telah kita buat. Aturan-aturan itu contohnya seperti jagalah kebersihan, saling menghargai, disiplin waktu. Aturan-aturan itu nanti kita buat untuk mencapai mufakat, baru kita tegakkan di dalam kelas kita. Siapa yang melanggar, dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan mufakat yang kita bahas dalam kelas kita. Oke? Sudah tahu aturan-aturannya? Sudah. Ibu akan membagikan kertas. Kalian menulis salah satu aturan atau keyakinan kelas. Oke? Cepat ditulis. Tuliskan salah satu keyakinan kelas yang nanti kita buat, terus kita harus sepakati bersama. Jika ada yang melanggar aturan itu, maka akan diberikan sebuah sanksi. Sudah? Yang sudah silakan kumpul. Silakan duduk kembali. Jadi keyakinan kelas yang kalian buat ini, yang pertama, satu, disiplin waktu. Yang kedua, saling menghargai antara teman dan guru. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Bagus. Yang keempat, jaga kebersihan di dalam kelas. Bagus. Yang kelima, ini juga jagalah kebersihan. Ini ada yang bilang jangan berkelahi. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi ini merupakan keyakinan yang nanti kita buat di dalam kelas kita. Jadi keyakinan yang kita buat, kita harus patuhi. Yang tadi bilang datang tepat waktu atau disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Kalau dia terlambat, kita berikan sanksi apa? Dia menyebutkan 10 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya toh? Kalau ada yang membuang sampah di sembarang tempat, sanksinya harus sendiri membersihkan sampah itu. Boleh? Boleh. Terus ada yang bilang apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai ini bisa dengan kata jangan ngomong kasar kepada orang lain. Tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Jadi baik anak-anak, ini ada beberapa keyakinan kelas yang nanti kita buat di dalam kelas kita. Oke, saya sudah buatkan di sini. Saya memanggil setiap anak untuk menandatangani pernyataan yang kita sudah buat. Nanti kita tempel di dinding dan kita harus ingat, tidak boleh dilanggar. Oke, Maria Priscilla Kevin. Maria Selina.
observasi yang tadi kita sudah buat. Nanti ibu tempel di dinding. Aturan kita atau keyakinan kelas kita, nanti setiap kali masuk kelas kita harus baca. Dan siapa yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi itulah keyakinan kelas kita. Mari kita sama-sama mensuntaskan kelas yang positif, disiplin positif, dan membudayakan budaya positif. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, kita sebut sama-sama. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Jadi baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini saya menyita waktu kita untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Theresia Kusibani SPD, CGP Angkatan 10, SD Negeri Bisafe, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi Bapak Ibu Guru yang terhormat, saya mendapatkan tugas untuk membuat satu aksi nyata yaitu tentang sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya mengajak kita semua, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi baik, Bapak Ibu Guru, budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Melalui pembiasaan positif yang dilakukan, maka muncullah budaya positif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama saya ingin tahu siapa yang bisa memberikan contoh tentang budaya positif. Hal ini setiap hari kita sudah lakukan, tetapi kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah salah satu contoh budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang tahu budaya positif itu contohnya seperti apa? Jadi baik, Pak Baca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya positif yang dapat menghasilkan siswa yang berkarakter itu seperti siswa datang. Yang pertama dia mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru maupun teman-teman yang ada. Lalu yang berikutnya siswa memberi salam kepada Bapak Ibu Guru. Lalu yang ketiganya saat apel, setelah kita apel pagi, maka siswa mengajak, salah satu siswa mengajak kita semua, baik itu guru piket maupun guru yang ada bersama dengan siswa, bersama sebelum masuk ke dalam kelas. Mungkin ini 3 contoh yang saya berikan, kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus kepada Pak Wajah. Jadi baik, contoh budaya positif seperti tadi dikatakan oleh Pak Wajah, bahwa salah satunya adalah saling sapa. Saling sapa saat
sebelum masuk kelas kita harus berdoa bersama. Iya, itu benar sekali. Karena untuk budaya positif, kalau kita lakukan setiap hari, maka siswa itu akan terbiasa. Salah satu contohnya itu yang kita sudah terapkan di sekolah kita itu adalah 3S atau 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi itu adalah salah satu contoh budaya positif. Terus setiap pagi sebelum kita melakukan pembelajaran, biasanya kita mengajak siswa berdoa bersama. Berdoa bersama itu juga adalah salah satu budaya positif. Saya tambahkan satu adalah tentang kedisiplinan waktu. Kalau siswa dilatih untuk disiplin waktu, maka dia akan terbiasa. Dan itu dia melihat dari kebiasaan kita sebagai pendidik. Jadi membiasakan diri, seorang guru dapat membiasakan diri untuk disiplin waktu, maka ada siswa yang bisa meneladani guru itu. Jadi kita disiplin waktu bukan karena takutnya nanti dapat teguran dari kepala sekolah atau guru piket. Bukan, tetapi kita disiplin waktu adalah salah satu cara tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan salah satu cara untuk siswa bisa meneladani sikap kita. Ketika kita melakukan budaya positif, maka dapat menghasilkan siswa yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Budaya positif dengan tahapan restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum tahu apa itu restitusi. Jadi restitusi artinya proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah akan membuat siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai keberadaannya. Sehingga siswa mampu berpikir, bertindak secara mandiri, dan penuh tanggung jawab. Budaya positif dapat dilakukan melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kelas, tetapi selama ini biasanya kita sebut dengan aturan di dalam kelas. Jadi kalau di guru penggerak itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah aturan yang disepakati bersama guru dan siswa untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam kelas. Jadi kita membuat satu aturan, mungkin siswa yang terlambat tidak usah dikasih hukuman. Siswa yang terlambat mungkin disuruh menyebutkan kata, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali. Dan itu aturan di dalam kelas. Dan ketika siswa terlambat, maka dia harus menyebutkan itu setiap kali dia terlambat. Entah berapa kali dalam kesepakatan wali kelas dengan siswa di dalam kelas. Atau contoh lain seperti aturan kelas yang lain, ketika siswa berkelahi di dalam kelas, sanksinya apa? Itu sudah disepakati dalam aturan di dalam kelas, yaitu wali kelas bersama murid. Jadi murid tahu aturannya, wali kelas juga tahu aturannya. Sehingga lewat keyakinan kelas, murid atau siswa, dia sudah tahu bahwa ini tidak boleh saya lakukan dan ini boleh saya lakukan, karena itu sudah ada aturan di dalam kelas. Seandainya kita tidak ada keyakinan kelas, maka siswa semena-mena bertindak. Karena kita tidak punya pedoman, maka setelah dia melakukan salah satu kesalahan, kita tidak bisa memberikan satu aturan karena kita belum buat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru,
saya harapkan untuk setiap kelas dapat membuat keyakinan kelas. Ketika kita melakukan keyakinan kelas di dalam kelas, maka akan berdampak positif, yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa semakin ada dorongan untuk belajar. 2. Menciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Jadi di dalam kelas itu pasti anak sudah tahu aturan keyakinan kelas yang kita buat, maka dia akan menaati aturan yang sudah kita buat di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri siswa. Ketika ada aturan terlambat, dia harus buat ini, dia harus buat itu, maka dia akan berusaha untuk tidak terlambat datang masuk ke dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong siswa. Jadi ketika satunya berbuat salah, pasti yang lain akan melihat dan itu bisa meningkatkan kerjasama di antara mereka. Jadi di dalam menyelesaikan ketika ada masalah di dalam kelas, tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Tetapi bukan berarti kita sudah buat aturan dan siswa itu tidak akan bermasalah. Pasti saja ada kesalahan-kesalahan yang akan muncul. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kita harus cari tahu kenapa anak ini sering terlambat. Wali kelas harus cari tahu. Bukan saja kita sudah buat satu keyakinan di dalam kelas, terlambat harus sebut berapa kalimat, bukan itu saja, tetapi kita harus menstabilkan identitasnya. Kita cari tahu kenapa anak ini terlambat. Mungkin dari latar belakang keluarga tidak lengkap di rumah, ataukah dia tinggal dengan neneknya yang sudah tua, sehingga dia bangun, dia harus kerja semua baru datang. Terus tidak ada yang mengatur dia di rumah. Mungkin kita harus mencari tahu itu. Itu salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kalau seandainya kebutuhan dasar terpenuhi, maka anak itu pasti tidak bermasalah. Terus yang kedua, segitiga restitusi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam salah. Jadi Bapak Ibu, ketika anak bermasalah, rangkulah dia. Tanyalah mereka, tidak boleh menggunakan hukuman, tetapi tanyalah mereka dengan kata-kata yang halus. Kamu tadi lakukan apa? Kamu tadi lakukan apa? Kenapa kamu lakukan itu? Apa yang kamu inginkan? Jadi kita harus bertanya, mencari tahu masalah, sehingga nanti solusi terakhirnya itu mereka dua itu sama-sama puas. Tidak boleh membela yang korban. Kadang selama ini saya melihat kita lebih membela yang menangis, yang korban. Padahal kadang yang korban itu dia yang mencari masalah. Jadi saya harapkan untuk kita memvalidasi, mencari tahu kesalahan, merangkul mereka dengan kasih sayang. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini artinya ketika langkah 1 di atas dan langkah 2 di atas sudah sukses dilaksanakan, maka segitiga restitusi
dapat mewujudkan mereka menjadi siswa yang merdeka. Ketika kita dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan kekerasan, siswa merasa puas, merasa diterima di lingkungan, maka mereka merasa bebas dan merdeka. Bukan berarti bebas untuk bermasalah, tetapi masih dalam rangkulan kasih oleh guru. Ibu, setelah ada segitiga restitusi, maka ada juga 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. 5 kontrol posisi yang biasa kita lakukan, itu sering kita lakukan Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama itu posisi penghukum. Kita sebagai guru, kita biasanya lebih memilih posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru, saya mau tanya lagi, kira-kira kita masuk di posisi yang mana selama ini? Kita ketika menghadapi murid yang bermasalah, siswa yang bermasalah, kita cenderung biasanya pilih posisi mana yang lebih enak kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Ada 5 posisi. Posisi yang pertama itu guru sebagai penghukum. Posisi yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bermasalah, pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah teman. Posisi yang keempat itu adalah pemantau. Posisi yang kelima adalah manajer. Jadi saya ingin jelaskan, ketika kita menjadi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum biasanya sering mengatakan, patuhi aturan saya, kalau tidak awas lu. Itu kita katakan saja, itu kita sudah menghukum. Atau kadang menggunakan kata, kamu saja yang selalu salah, setiap hari yang bermasalah ini hanya kamu saja. Itu kita posisi penghukum.